Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Sel volta ini adalah merupakan bagian dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah dari namanya, yaitu ada elektro, ada kimia. Berarti melibatkan dua hal, yaitu melibatkan elektro, berarti elektron atau listrik, dan kimia, berarti melibatkan reaksi-reaksi kimia. Berarti kita akan mempelajari tentang listrik dan reaksi-reaksi kimia. Reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan listrik di sini dikenal dengan nama sel volta. Sedangkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dengan cara membutuhkan listrik, maka itu disebut dengan sel elektrolisis. Jadi untuk pelajaran untuk elektrokimia itu ada dua bagian, yaitu namanya sel volta dan sel elektrolisis. Kalau reaksi kimia yang menghasilkan listrik namanya adalah sel volta. Tetapi reaksi kimia yang membutuhkan listrik, jadi reaksi kimia itu tidak akan terjadi dan akan terjadi kalau ada listrik, namanya adalah sel elektrolisis. Nah, kita kali ini akan mempelajari tentang sel volta. Berarti reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Sel volta dibentuk dari dua bagian seperti ini. Apabila suatu logam yang berbeda, apabila ada dua gelas ini diisi dengan dua buah logam yang berbeda. Dalam hal ini contohnya adalah Zn, ini adalah Cu. Kemudian Zn, batang Zn ini kita beri di sini ion dari Zn. Misalkan sini adalah Zn2+. Caranya kita larutkan Zn NO3 dua kali ke dalam larutan ini sehingga di sini ada ion Zn. Sementara padatannya adalah padatan Zn. Kemudian di gelas yang sebelah kanan ini padatannya Cu, maka kita larutkan juga di sini ada ion Cu dengan cara melarutkan garam Cu NO3 dua kali dengan harapan di dalam larutan ini ada Cu2+-nya. Nah, ketika dua gelas yang berbeda seperti ini dihubungkan dengan sebuah kawat, kemudian diukur dengan voltmeter, ternyata di sini akan menghasilkan voltase sebesar 1,103. Jadi voltasenya 1,103. Tapi peristiwa kenapa didapatkan voltase 1,103? Ini tidak lain adalah dari arus elektron yang berpindah dari Zn ke Cu. Ada arus elektron yang berpindah dari Zn ke Cu. Nah, voltasenya besarnya adalah 1,103 volt. Tetapi peristiwa mengalirnya listrik ini tidak dapat berlangsung lama kalau tidak ada jembatan garam ini. Maka perpindahan elektron akan terhenti. Kenapa kok bisa terhenti? Penyebabnya adalah ketika Zn di sini melepaskan elektron, maka Zn ini akan berubah menjadi Zn2+. Ya, jadi ketika Zn sini melepaskan 2 elektron, maka Zn ini akan berubah menjadi Zn2+ seperti ini. Zn melepaskan 2 elektron, maka dia akan menjadi Zn2+. Nah, otomatis ketika Zn ini berubah menjadi Zn2+, otomatis jumlah ion Zn2+-nya di sini sebetulnya di sini ada Zn2+ yang sudah ada, kemudian ada juga muatan NO3 min sebanyak 2, jumlahnya sama. Muatan positifnya dengan muatan negatifnya di sini jumlahnya sama. Ketika ada Zn larut ke sini menjadi Zn2+, otomatis jumlah muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya. Nah,
perbedaan jumlah muatan ini, jumlah positif negatif yang tidak sama, ini akan menghalangi keberlanjutan Zn untuk terus melepaskan elektron. Nah, caranya bagaimana biar Zn ini tetap terus melepaskan elektron? Caranya adalah bagaimana caranya agar jumlah ion positif dan jumlah ion negatifnya itu sama. Karena Zn sini melepaskan Zn plus 2 plus, maka kekurangan ion negatif. Kekurangan ion negatif ini nanti akan diambilkan dari sini, dari jembatan garam ini. Apa negatif dari KNO3? Yang negatif adalah NO3 min. Maka NO3 minnya akan disuplai ke sebelah sini sebanyak jumlah min yang dibutuhkan, sehingga jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif di sini akan tetap sama. Maka proses pelepasan elektron tetap terus berlangsung. Di sebelah sini juga begitu. Ketika ada Cu dan CO2+, di sini ada elektron yang datang, maka Cu tidak bisa menangkap elektron. Yang menangkap elektron adalah CO2+, seperti ini. CO2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu. Maka ion CO2+ ini lama-lama akan mengendap di sini. Jumlah CO2+-nya semakin lama semakin berkurang. Padahal jumlah di sini awalnya harus sama, CO2+ dengan minnya harus sama. Ketika ada CO yang mengendap, otomatis muatan positifnya berkurang. Ini akan menghalangi lagi bagi bertambahnya elektron ke sini. Nah, biar tetap terus berlangsung, maka kekurangan ion positif ini disuplai oleh jembatan garam. Siapa yang datang sini? Yaitu K positif. K positif datang ke sini mencukupi kekurangan ion muatan positif, kemudian O3 min datang ke sini mencukupi kebutuhan atau kekurangan ion negatif, sehingga peristiwa mengalirnya elektron dari Zn ke Cu ini dapat terus berlangsung sampai Zn-nya habis. Nah, satu pasang padatan dan ion ini yang didesain seperti ini adalah namanya sel volta. Jadi reaksi-reaksi kimia yang di sini adalah Zn menjadi Zn2+ plus elektron. Reaksi kimia yang di sini adalah Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Ini adalah reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan listrik, namanya adalah sel volta. Gitu ya. Ini keterangannya. Logam Zn dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, logam Cu dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Cu2+. Kemudian ini keterangannya, logam Zn akan larut sampai melepas 2 elektron mengalir ke logam. Ion Cu akan mengambil elektron dan ini menghasilkan potensial 1,103 volt, begitu. Kemudian kalau dua reaksi ini terjadi bersamaan, tidak akan melepaskan 2 elektron di sini kalau tidak ada yang menerima, maka ini otomatis bersamaan. Jadi ketika sini menyuplai positif negatif, ini akan otomatis menyuplai positifnya. Nah, persamaan reaksi di satu gelas kemudian kondensasi di 2 gelas ini kalau disatukan jadinya seperti ini. Zn ada di sebelah kiri menjadi Zn ada di panahnya tetap di tengah, Zn2+ seperti ini. Cu nya tetap di sebelah kiri, 2 plusnya ini Cu nya di sebelah kanan. Karena jumlah elektronnya ini sama, yang dilepaskan dengan yang diterima sama. Ini adalah reaksi selnya. Ini adalah gambar sel voltanya. Kemudian ada istilah di sini, bagian elektroda sini nanti akan kita kenal istilahnya di sini. Elektroda Zn elektroda, kata ini Cu ini elektrodanya. Elektroda yang melepaskan elektron, ini peristiwanya ini adalah Zn jadi Zn2+ melepaskan elektron ini dari muatannya biloknya 0, biloknya 2, biloknya naik, maka peristiwa oksidasi. Di sini terjadi peristiwa oksidasi. Elektroda yang mengalami peristiwa oksidasi disebut dengan anoda. Ada yang untuk memudahkan mengingatnya, oksidasi OA, vokal, oksidasi anoda. Inilah anoda. Sementara di elektroda yang mengalami peristiwa ini positif menjadi 0, muatannya turun, reduksi,
yang mengalami peristiwa reduksi elektrodanya disebut elektroda katoda, mengalami peristiwa reduksi. Jadi anoda ini terjadi peristiwa pelepasan elektron, peristiwanya peristiwa oksidasi. Di katoda itu terjadi penerimaan elektron, peristiwanya adalah peristiwa reduksi. Ini untuk sel volta. Dan sel volta ini bisa dibentuk dengan bermacam-macam pasangan. Kalau di sini misalkan kita ganti ini Fe, maka di sini ionnya adalah ion Fe2+ atau Fe3+. Yang ini juga bisa diganti dengan logam dan ion yang lain. Bisa diganti dengan Ag, ini juga Ag+. Bisa diganti dengan Au dengan Au2+. Bisa diganti dengan Z, bisa diganti dengan PT, PT2+, atau diganti dengan logam dan ionnya masing-masing. Maka kalau begitu sel volta itu bisa banyak sekali jenisnya, tergantung dari pasangan elektroda yang dihubungkan. Kalau kita beri nama, contoh elektroda yang kita gambarkan ini adalah elektroda Zn. Sel volta ini adalah sel volta Zn dan Cu. Bisa jadi Zn dan Fe, bisa jadi Zn dan Ag, bisa jadi Cu dan Ag, dan macam-macam pasangan sel volta. Dan mereka kalau dibuat seperti ini akan selalu menghasilkan voltase. Voltasenya nanti tentu akan berbeda-beda tergantung dari pasangannya. Itu ya untuk sel volta. Berikutnya kita akan mempelajari berapa besaran energi listrik yang dihasilkan oleh Zn ini. Zn menjadi Zn2+ ini sebetulnya menghasilkan listrik berapa sih? Cu ini juga menghasilkan listrik berapa sih? Kok bisa dihasilkan 1,103? Nah, cara mengukurnya adalah namanya itu adalah potensial reduksi standar. Cara mengukurnya seperti ini. Misalkan ini. Jadi yang menjadi alat ukurnya di sini adalah gas hidrogen. Dua-duanya gas hidrogen. Contohnya sini kita menggunakan Cu. Kita ingin mengetahui berapa potensial reduksi dari Cu, maka kita pasangkan dengan hidrogen. Sama caranya dengan tadi. Celupkan saja satu batang tembaga dan di dalamnya ada ion Cu, ada ion dari tembaga, dalam hal ini Cu2+, dan pasangkan. Nah, desain yang di sini ini sekarang jembatan garamnya ditaruh di tengah, sehingga otomatis kalau sini butuh negatif akan lepas negatif dari sini, kalau sini butuh positif akan dihubungkan positif dari sini. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini tabung? Karena pasangan hidrogen itu selalu dalam keadaan suhu ruangan dia berwujudnya gas, maka harus dimasukkan ke sini. Nah, kemudian ini menggunakan bantuan platina. Bantuan platina dihubungkan dengan kawah begini, maksudnya platina biar bersentuhan dengan larutan H positif di sini. Sama kan, Cu harus ada Cu2+, kalau hidrogen H2 harus ada ionnya yaitu H+. Biar ion H bersentuhan dengan ini, kita pinjam permukaan platina karena platina tidak bereaksi. Kemudian dibuat muncul kata-kata standar potensial. Nah, energi yang dihasilkan nanti ini adalah namanya potensial reduksi. Kenapa muncul di sini standar? Kata standar di sini ini merujuk pada suhu ruangannya harus 25 derajat Celcius. Tidak boleh di kutub di 0 derajat Celcius. Jadi harus di tempat yang bersuhu 25 derajat Celcius. Kemudian konsentrasi larutannya yang di sini ini harus 1 molar. Kemudian tekanan gasnya terutama gas H2 di sini yang dimasukkan sini harus 1 atmosfer. Jadi kalau terlalu besar tekanannya juga malah hidrogennya akan masuk ke sini. Kalau terlalu kecil juga malah tidak larut. Jadi tekannya yang dibuat adalah 1 atmosfer. Kenapa ini melibatkan 1 atmosfer? Nah, suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi 1 molar, tekanan 1 atmosfer. Ini disebut dengan keadaan standar. Nah, sekarang dilihat. Ternyata kalau dibuat pasangan seperti ini, elektron mengalir bukan dari ada kemungkinan dari hidrogen ke Cu, ada kemungkinan dari Cu ke hidrogen. Ternyata kenyataannya adalah elektronnya mengalir dari hidrogen ke Cu. Nah, sekarang
Elektron mengalir dari hidrogen ke Cu. Balik lagi ke depan sini. Sumber di mana asalnya elektron itu disebut dengan kutub anoda. Karena setiap peristiwa pelepasan elektron itu adalah peristiwa oksidasi. Kalau peristiwa oksidasi, maka tempat keluarnya oksidasi selalu diberi nama anoda. Keluarnya elektron pasti oksidasi, maka tempat oksidasi kutub anoda. Ketika tempat menerima elektron, maka dia menerima elektron berarti dia peristiwa reduksi. Setiap menerima elektron dia peristiwa reduksi. Kalau reduksi maka tempatnya itu diberi nama katoda. Itu ya. Sekarang di N0 ini elektron mengalir dari H ke sini. Lalu kita lihat dari sini dulu, dari H ke H+. Ketika melepaskan elektron, di sini kira-kira terjadi oksidasi apa terjadi reduksi? Kita lihat. Kalau H2 menjadi H+ berarti melepaskan elektron. Kalau melepas elektron berarti di sini peristiwa oksidasi. Melepas elektron berarti peristiwa oksidasi. Kalau sini oksidasi berarti tempatnya namanya anoda. Sini oksidasi. Dia menerima elektron berarti reduksi. Berarti tempatnya namanya katoda, Cu. Kalau Cu direduksi, bagaimana persamaannya? Cu2+ menjadi Cu. Apakah Cu menjadi Cu2+? Kalau Cu2+ menjadi Cu, berarti muatannya dari plus menjadi 0, turun, reduksi. Kalau Cu menjadi Cu2+, naik, berarti oksidasi. Sekarang di sini ada lepas elektron, ada datang elektron. Datang elektron, berarti yang menangkap adalah Cu2+. Berarti peristiwanya adalah Cu2+ menangkap elektron menjadi Cu. Berarti Cu2+ menjadi Cu, peristiwa reduksi. Hidrogen mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Maka nilai voltase ini dianggap potensial reduksinya Cu. Jadi angka 0,340 ini dianggap potensial reduksinya Cu, karena di sini yang terjadi adalah peristiwa reduksi. Nah, sekarang yang kanan sama, ini hidrogen, tekanan 1 atmosfer, 1 molar juga, suhunya 25 derajat Celcius sama, cuman kita ganti Zn sekarang. Zn, yang juga ada Zn2+, 1 molar. Pasangkan. Ternyata elektronnya mengalirnya justru dari Zn ke hidrogen. Zn ke hidrogen. Di mana kutub pelepasannya? Di sini. Kalau dia melepas elektron berarti peristiwa oksidasi. Nah, dia melepas elektron peristiwa oksidasi. Tempat pelepasannya namanya anoda. Tempat pelepasannya namanya anoda. Ini anoda, ini katoda. Yang tadi di sini anodanya, ini katoda. Ini anoda, berarti ini katoda, lawannya di katoda. Berarti sekarang lihat ini saja, Zn. Zn di sini melepas elektron, maka yang terjadi adalah Zn menjadi Zn2+. Zn melepas elektron sehingga menjadi Zn2+. Karena menjadi Zn2+ itu apabila dia melepas elektron. Nah, ketika melepas elektron, maka ini peristiwa oksidasi. Maka ini peristiwa oksidasi. Kemudian yang di sini H+ menerima elektron, maka di sini terjadi peristiwa H+ menjadi tidak bermuatan, berarti peristiwa reduksi. Ini sebetulnya angka min ini tidak ada. Angka min ini adalah tambahan. Jadi ketika Zn dihubungkan seperti ini, maka di sini akan muncul angka 0,763. 0,763. Cuman kenapa dijadikan negatif? Karena voltase 0,763 ini adalah peristiwa oksidasi.
Zn menjadi Zn2+, oksidasi. Sementara bagaimana kalau yang kita inginkan adalah reduksi? Sementara data yang ada adalah oksidasi, yang kita inginkan adalah potensial reduksi. Maka tinggal dibalik saja angka tadi 0,763 menjadi min 0,763. Jadi angka min 0,763 ini adalah potensial reduksi dari Zn. Kalau Zn dioksidasi berapa? 0,763. Kalau Zn direduksi berapa? Min 0,763. Tuh ya, sama seperti ini. Ini adalah potensial reduksi. Berarti dari CO2+ menjadi Cu. Berapa potensial reduksinya? 0,340. Tapi kalau ditanya berapa potensial oksidasinya, dibalik saja menjadi min 0,340. Tapi karena yang kita minta potensial reduksi, yang sudah reduksi tetapkan, ini sudah peristiwa reduksi, CO2+ menjadi Cu reduksi, maka ditulis 0,340. Sementara yang ini adalah peristiwanya oksidasi, dari Zn menjadi dari 0 menjadi plus, oksidasi, nilainya 0,763. Maka berapa potensial reduksinya di sini? Zn diberi angka min 0,763 hingga muncul angka seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke sel E0 sel, potensial sel. Apa potensial sel ini? Potensial sel ini adalah yang ini, potensial yang dihasilkan apabila ada dua pasang padatan dan ion yang dipertemukan. Ini adalah satu sel namanya. Kalau satu saja namanya potensial elektroda. Yang ini tadi, yang ini. Tapi kalau dipasangkan begini, ini sudah satu sel, namanya potensial sel. Yang di sini kita bacanya di sini. Kita baca ini ada potensial sel, namanya E0 sel. Bagaimana cara menghitung potensial sel? Besarnya potensial sel, cara menghitungnya adalah kita menggunakan bantuan sumbu koordinat kartesius. Di matematika itu ada sumbu koordinat kartesius. Ada tengah, di sini 0, di sini plus, kanan plus, kiri min. Nah, yang plus, lihat ini plus, yang plus katoda, yang plus di katoda, yang min di anoda. Ini yang plus di katoda, yang min di anoda. Rumus E0 selnya adalah E katoda dikurangi E anoda. Sebetulnya ini agak menyulitkan untuk diingat. Kalau cara yang mudah, kalau mau ingat, ada pakai prinsip koordinat kartesius begini. Cara menghitung E0 selnya. Bagaimana caranya? Contoh. Jika diketahui data potensial elektrodanya begini, potensial reduksinya begini, semua reduksi. E0-nya adalah yang min 0,76 volt. Ini potensial reduksinya adalah plus 0,34 volt. Bagaimana caranya menghitung potensial selnya apabila ini dibuat jadi sel seperti ini? Dibuat seperti ini. Berapa potensial selnya yang dihasilkan? Caranya yang mudah adalah E0 min 0,76 ini ditaruh di kutub di sumbu negatif, taruh sini. Kemudian yang positif ini taruh di sumbu positif 0,34 di sini. Lalu besarnya potensial sel itu adalah jarak dari 0,34 sampai ke sini. Min 0,76. Jaraknya berapa ini? Kalau misalkan sini min 2, di sini min 1, maka jaraknya ada 3. Kalau sini min 3, di sini min 2, maka jaraknya ada 5. Nah, sekarang ada plus 0,34 dengan min 0,376, jaraknya berapa? Caranya adalah buang saja minnya ini, jumlahkan, jadinya ini. Atau secara perhitungan, katodanya dikurangi anodanya ini. Kenapa dikurangi? Biar tanda min menjadi positif. Ini dikurangi min kali min jadi positif, sehingga dua-duanya jadi dijumlah. Jadi cara mengingatnya biar gampang,
ditaruh buat saja sumbu kode kartesius begini, plus di plus, min di min, panjangnya atau jaraknya itu adalah potensial sel yang dihasilkan. Atau kalau melihat dari sini, kalau ingin lihat sini, minnya jadikan positif saja, minnya jadikan positif lalu jumlahkan. Itu adalah potensial sel yang dihasilkan oleh pasangan sel ini. Itu untuk potensial sel yang dihasilkan. Sudah potensialnya. Kemudian ada lagi notasi sel. Notasi sel ini ada penulisan. Notasi sel ini daripada kita gambar dengan gelasnya, kemudian dengan jembatan garamnya, dengan kawatnya, voltmeternya begini kan, jadi gambar yang sangat lama. Biar cepat nah, jadikan seperti ini, gabungkan. Cuman sekarang panah ini panah ini diganti dengan jembatan garam. Panah ini diganti dengan jembatan garam. Kemudian yang ini Zn menjadi Zn2 plus ditaruh di sebelah kiri. Kemudian Cu2 plus menjadi Cu ditaruh di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Yang positif peristiwa yang reduksi ditaruh di sebelah kanan, peristiwa yang oksidasi ditaruh di sebelah kiri. Jadi anoda oksidasi di sebelah kiri, katoda reduksi di sebelah kanan. Dua garis sejajar menyatakan jembatan garam, sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase. Ini fasenya selalu larutan, ini fasenya padatan. Jadi batasnya larutan, padatan. Ini ya, ini padatan menjadi ion, ini ion menjadi padatan. Ini ada di sebelah kiri atau di anoda, ini sebelah kanan atau di katoda. Ini kiri anoda berarti oksidasi, ini kanan katoda berarti reduksi. Lalu bagaimana kita menyatakan ini menjadi sel, menjadi notasi sel? Nah, notasi sel. Jadi seperti ini notasi selnya. Zn menjadi Zn2 plus, Zn garis 1, Zn2 plus berarti padatan menjadi ion, jembatan garam. Lalu di sebelah kanan Cu2 plus menjadi Cu, Cu2 plus menjadi Cu, larutannya mengendap menjadi Cu, Cu2 plus menjadi Cu. Ini sebetulnya ada fase di sini, tapi kalau sudah begini kita asumsikan saja bahwa yang tidak ada muatan itu ada padatan, yang ada ionnya berarti dia larutan. Ini cara menulis, jadi mengubah sel volta menjadi notasi sel seperti ini. Berikutnya adalah reaksi yang berlangsung spontan. Reaksi yang berlangsung spontan di sini adalah reaksi redoks yang berlangsung serta-merta karena potensial selnya positif. Contoh di bawah ini. Bersama reaksi Zn padatan menjadi Zn2 plus, kemudian Cu2 plus menjadi Cu. Kalau dihitung potensial selnya adalah dengan rumusan E katoda dikurangi E0 anoda. Kemudian yang di katoda adalah cari unsurnya yang mengalami reduksi. Cari unsurnya yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini adalah Cu2 plus menjadi Cu. Maka masukkan potensial sel reduksinya Cu. Nilainya 0,43. Sementara yang mengalami oksidasi cari unsurnya. Sini adalah Zn menjadi Zn2 plus, tapi tetap tulis peristiwanya adalah peristiwa reduksi. Ini tetap peristiwa reduksi, ini peristiwa reduksi. Masukkan potensial sel reduksinya. Kemudian dikurangkan sehingga dapat plus 1,10 volt. Kalau potensial selnya positif, maka reaksinya berlangsung spontan. Reaksi sebaliknya, kalau begini, ini kan sebelah kanan, ini sekarang ditaruh sebelah kiri. Yang kiri sekarang ditaruh sebelah kanan. Berarti ini adalah reaksi kebalikan dari ini. Kita hitung E0 selnya. E0 selnya adalah E katoda dikurangi E0 anoda. Siapa di katoda yang mengalami reduksi? Cari unsurnya. Unsurnya Zn menjadi Zn, ini reduksi. Masukkan potensial reduksi dari Zn 0,76. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah Cu. Masukkan potensial reduksi dari Cu. Cu2 menjadi Cu. Ini tetap reduksi semua. Ini reduksi semua. Masukkan 0,43 dikurangkan sehingga dapat min 1,10 volt. Nah, kalau potensialnya negatif begini, maka reaksinya termasuk reaksi yang tidak
spontan. Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang deret volta. Deret volta adalah susunan unsur-unsur yang disusun berdasarkan potensial elektroda standarnya dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Ini deret volta, disebut dengan deret volta. Dari voltasenya yang paling kecil ke yang paling besar, atau dari negatif ke yang positif. Ini yang perlu diperhatikan sini adalah penyusunnya berdasarkan potensial reduksi. Sekali lagi yang perlu diperhatikan ini adalah disusun berdasarkan potensial reduksinya. Yang positif ini berarti dia mau direduksi, yang negatif berarti dia tidak mau direduksi. Apa maunya? Dia maunya dioksidasi. Jadi kalau misalkan nanti ada Li dan Li plus, Li dan larutan Li dan Li plus berupa sel volta, ada Li dan Li plus, kemudian Au dan Au plus, sel voltanya terdiri dari pasangan ini, maka Au ini cenderung untuk direduksi, kemudian yang Li ini cenderung untuk dioksidasi. Kalau Li plus kalau dioksidasi berarti prosesnya adalah dari Li menjadi Li plus. Kalau sini ada Au dan Au plus, sementara Au ini cenderung untuk direduksi, maka yang terjadi adalah dari Au plus menjadi Au, gitu ya. Ini kalau misalnya nanti ada pasangan sel volta yang terdiri dari mereka ini, itu yang terjadi. Jadi yang positif ini cenderung untuk mengalami reduksi, yang negatif cenderung untuk mengalami oksidasi. Saya contoh lagi, misalkan ada Zn, ada Zn dan larutannya Zn2+, ada Au dan larutannya Au2+, dihubungkan dibuat berupa sel volta. Maka yang terjadi adalah ada Au plus, yang terjadi adalah di sini Au-nya cenderung untuk direduksi, berarti Au plus menjadi Au. Yang Zn dan Zn2+ ini cenderung untuk dioksidasi, maka yang terjadi adalah Zn menjadi Zn plus, Zn menjadi Zn plus, sini Au plusnya menjadi Au, gitu ya. Kalau dibuat berupa sel volta, deretnya disebut dengan deret volta. Kemudian untuk memudahkan, ketika dipasangkan misalkan antara Zn dengan Au tadi, maka yang negatif itu dia elektrodanya namanya anoda. Elektrodanya namanya anoda, sementara Au elektrodanya namanya katoda. Yang ini, yang anoda itu adalah sumber elektronnya, karena dia cenderung untuk mengalami oksidasi, dia cenderung untuk melepas elektron. Jadi semakin ke kiri maka semakin mudah melepas elektron. Antara Li dan Li lebih mudah melepas elektron. Antara Li dengan Ca, Li lebih mudah melepas elektron. Antara Ca dan Al, Ca lebih mudah melepas elektron, begitu. Maka elektroda yang mudah melepas elektron itu jadi kutub anoda. Umumnya logamnya itu akan larut. Kemudian di katodanya yang menerima elektron tadi umumnya akan ada endapan. Larutannya itu tadi akan mengendap di elektrodanya. Begitu ya cara melihat ciri-cirinya. Jadi kalau ternyata elektrodanya larut, maka kutub itu adalah kutub anoda atau kutub negatif. Sementara kalau di kutubnya terjadi nanti ada endapan yang menempel, maka itu adalah kutub katoda atau kutub positif. Itu arti dari deret volta. Ini ada tulisan, semakin ke kiri logam semakin mudah melepas elektron, ya semakin reaktif. Semakin reaktif dalam artian semakin mudah melepas elektron, dia semakin ini. Kemudian logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Ini ada hanya kata-kata kebalikan saja. Yang ini mengalami oksidasi, otomatis ini adalah reduktor karena menyebabkan lawannya terreduksi. Ini sendiri mengalami oksidasi, ini namanya adalah reduktor. Sementara yang ini mengalami reduksi, maka ini sementara lawannya mengalami oksidasi, maka ini adalah oksidator.
Semakin ke kanan, kebalikan dari sifat yang di atas. Semakin suka melepas elektron, ya kationnya yang merupakan oksidator yang semakin kuat, kationnya yang bermuatan positif. Itu tentang direct volta. Berikutnya kita coba setelah dari direct volta ini kita coba contoh soal. Misalkan ini ada persamaan potensial reduksi Ag plus menjadi Ag, Mg2 plus menjadi Mg, E0 nya 0,080, ini min 2,37 volt. Pertanyaannya adalah berapa potensial sel standarnya, E0 selnya berapa? Langsung saja, E0 selnya kalau mau pakai rumusan E katoda dikurangi E anoda, atau yang di sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri, atau yang positif dikurangi yang negatif. Yang positif ini jadi katoda, positif 0,080 dikurangi min 2,37, akhirnya dapat 3,17 volt. Kemudian yang kedua, reaksi selnya. Seperti apa reaksi selnya? Cara membuat reaksi selnya adalah yang E0 selnya positif tetap seperti ini, berarti dia dari Ag plus menjadi Ag. Ini Ag plus menjadi Ag. Kemudian yang negatif ini persamaannya dibalik, dari Mg menjadi Mg2 plus, ini di kiri, ini di kanan, jadi Mg menjadi Mg2 plus. Lalu muatannya disamakan, lalu persamaannya disamakan. Ini karena plus 2, nah ini plus 1 kalikan 2, jadi sama-sama plus 2, sama-sama plus 2, otomatis Ag nya juga harus dikalikan 2 biar Ag nya sama. Ag nya sekarang 2, muatannya plus 2. Ini reaksi yang terjadi di selnya. Kemudian ketiga, bagaimana notasi selnya? Notasi selnya adalah dari sini seperti ini. Kalau kita dasarnya ini bisa, atau kita menggunakan dasarnya ini bisa. Notasi selnya adalah yang sebelah kita buat garis 2 garam, yang sebelah kiri itu adalah oksidasi, yang sebelah kanan adalah reduksi. Yang sebelah kiri, ingat kembali ke notasi sel ini, yang sebelah kiri adalah oksidasi, yang sebelah kanan adalah reduksi. Ini notasi selnya. Lalu yang mana yang mengalami tulis? Yang ini dibuat menjadi ini. Jadi yang mengalami oksidasi ditulis, yang mengalami oksidasi ditulis sebelah kiri. Mana di antara persamaan ini yang mengalami oksidasi? Mg garis 1 Mg2 plus. Ini Mg garis 1 Mg2 plus. Lalu jembatan garam, mana yang mengalami reduksi? Ag plus menjadi Ag. Jadi seperti ini, Ag plus menjadi Ag, ini Mg menjadi Mg2 plus. Ini adalah notasi selnya. Kalau kita buat dari persamaan selnya. Kalau kita buat dari data potensial reduksinya, bagaimana caranya? Berarti ini yang positif ini tetap, ini adalah peristiwa reduksi. Berarti ini taruh di sebelah kanan, Ag plus menjadi Ag. Ini taruh di sebelah kanan, garis tanda panah 2. Ini Ag plus menjadi Ag. Lalu karena ini dibalik E0 nya, berarti Mg menjadi Mg2 plus. Ini Mg menjadi Mg2 plus. E0 selnya sudah tadi cara menghitungnya, atau cara menghitung E0 selnya sudah tadi sama. Reaksi di elektrodanya seperti apa? Oh, sudah ini tadi. Reaksi di elektrodanya seperti ini. Reaksi di masing-masing elektroda. Reaksi di masing-masing elektroda maksudnya. Bagaimana cara mengetahui reaksi di masing-masing elektroda? Ini tadi. Mana di antara dua persamaan ini yang mana di katoda, yang mana di anoda? Ingat kemarin dari direct volta, yang negatif adalah anoda, yang positif adalah katoda. Berarti ini ada di yang positif adalah katoda. Jadi ini adalah katoda, yang ini adalah
anoda. Ini katoda, ini anoda. Di katoda berarti terjadi reduksi, di anoda otomatis oksidasi. Lalu dituliskan ini yang positif ini tetap, berarti di Ag plus menjadi Ag, ya di Ag plus menjadi Ag. Yang dibalik adalah yang negatif ini dibalik, maka Mg menjadi Mg2 plus, Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Ini yang terjadi di katoda, ini yang terjadi di katoda, ini yang terjadi di anoda. Apa maksudnya di reaksi di katoda, reaksi di anoda? Kembali lagi pada konsep sel volta. Yang terjadi di sini ini adalah reaksi seperti ini. Yang terjadi di gelas sebelah kanan adalah reaksi seperti ini. Ini yang reaksi di katoda, reaksi di katoda ini, reaksi di anoda adalah seperti ini. Kalau disatukan jadi seperti ini. Soal ini bahasanya reaksi di elektroda, di katoda dan di anoda. Itu. Kalau sudah dibalik, ini kan sudah dibalik Mg-nya, berarti E0-nya juga sudah dibalik dari min menjadi plus, tinggal dijumlahkan, hasilnya sama saja. Tentang keberlangsungan reaksi. Di antara dua persamaan ini manakah yang reaksinya dapat berlangsung? Untuk mengetahui mana reaksi yang dapat berlangsung, caranya adalah kita hitung saja E0 selnya positif atau negatif. Kita hitung saja E0-nya positif atau negatif. Kayak rumusan. Jadi kalau mau pakai rumusan E0 sel sama nggak E katoda dikurangi E anoda. Eksistensi E katoda dikurangi E anoda. Atau kalau menurut deret volta yang ada di sebelah kanan dikurangi yang ada di sebelah kiri kalau normal. Tapi kalau seperti ini, mau tidak mau kita harus mencari siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi. Jadi kalau seperti ini, kita harus mencari mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Lihat saja persamaan ini, Ag plus menjadi Ag berarti reduksi, dia reduksi. Lalu cari potensial selnya, masukkan ke sini, min atau plus masukkan ke sini. Potensial reduksi dari Ag adalah potensial reduksi, masukkan apa adanya 0,8 dikurangi yang mengalami oksidasi. Lihat saja ini mana yang mengalami oksidasi, Mg menjadi Mg2 plus. Lalu lihat potensial reduksinya Mg. Lihat potensial reduksinya Mg. Tanpa melihat ini masukkan saja. Karena ini sudah potensial reduksi, masukkan saja min 2,37. Min 2,37. Masukkan saja ke dalam rumusan ini. Min 2,37. Ya. Jadi ini tidak harus diubah. Jadi kalau hasilnya adalah min kali min plus 3,17. Kalau mau menggunakan data seperti ini, ingat masukkan saja. Kalau positif masukkan positif, kalau negatif masukkan negatif. Tidak harus diubah. Kalau mau menggunakan rumus seperti ini, lalu dikalikan hasilnya ini. Kalau rumus seperti ini. Jadi ini karena ini positif, maka ini reaksi ini dapat berlangsung. Sekarang kita balik. Ag dan Mg2 plus semula di kanan, ini di kiri, berarti dia Ag menjadi Ag2 plus, kemudian Ag2 plus menjadi Mg. Apakah ini reaksinya berlangsung spontan? Kita hitung saja E0-nya. E0 selnya caranya adalah E katoda dikurangi E anoda, E yang mengalami reduksi dikurangi E yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi cari. Ag menjadi Ag, oksidasi Mg2 plus, ini berarti ini reduksi. Masukkan potensial reduksinya Mg. Masukkan potensial reduksinya Mg. Tadi kan yang ini kan Mg yang reduksi, atau coba lihat lagi Mg ini, Mg minus 2,37. Potensial reduksinya masukkan, tidak harus diubah menjadi oksidasi reduksi. Masukkan saja potensial reduksinya min 2,37. Ini min 2,37 dikurangi siapa yang ada yang mengalami oksidasi.
yang mengalami oksidasi adalah Ag. Yang mengalami oksidasi adalah Ag. Lihat potensial reduksinya Ag. Ini tidak usah diubah, harus diubah ke oksidasi, tidak. Ini harus diubah ke oksidasi, tidak. Masukkan saja 0,80 ini berupa potensial reduksi semua, Jadi kalau mau pakai ini potensial reduksi dari ini masukkan, potensial reduksi dari sini masukkan, potensial reduksi dari ini masukkan. Siapa yang mereduksi? Sini adalah yang mengalami reduksi tadi Mg, masukkan. Yang mengalami oksidasi adalah Ag, masukkan. Lalu dikurangkan. Hasilnya min 317. Karena min, maka reaksi ini tidak berlangsung spontan. Atau reaksi dari kiri ke kanan ini tidak terjadi. Ingat, min berarti dia membutuhkan voltase sekian. Ini akan terjadi kalau ada voltase 3,17 disetrumkan ke sini. Itu reaksi itu adalah reaksi elektrolisis, kebalikan dari reaksi sel volta. Kalau ini dari kiri ke kanan menghasilkan listrik 3,17 volt. Kalau dari kanan ke kiri, ini sebetulnya dari kanan ke kiri, Ag plus Mg2 plus nih, maka dia membutuhkan voltase 3,17 untuk membalik reaksi ini kembali lagi seperti awal. Itu ya, untuk menentukan dia itu berlangsung spontan atau tidak spontan. Ini ada latihan. Ini ada potensial reduksi Ag dan Zn. Ini yang ditanyakan adalah berapa potensial standarnya, berapa reaksi selnya, bagaimana notasi selnya, kemudian reaksi di elektrodanya seperti apa, di katoda seperti apa, di anoda seperti apa. Kemudian yang E, bagaimana keberlangsungan reaksinya spontan. Nah, ini yang E tidak usah. Yang E tidak usah, karena kalau spontan tidak spontan harus ada dua persamaan reaksi. Jadi yang dikerjakan cuma A, B, C, dan D saja.